Belum genap 1 dekade, bangsa Indonesia berhasil mengusir para penjajah Belanda, namun terjadi pergolakan di dalam negeri yang cukup menyita perhatian seluruh komponen bangsa. Melonjaknya kesenjangan ekonomi dan pembangunan antara pusat dengan daerah serta sebab-sebab lain menimbulkan suatu protes serta perlawanan dari rakyat beserta militer di Sumatera dan Sulawesi. Di Sumatera lahir Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Sementara di Sulawesi lahir Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Letkol Herman Nicholas Vencesumual. Vencesumual pernah mengatakan bahwa gerakan Permesta bukanlah gerakan pemberontakan, namun persis seperti gerakan reformasi 1998. Vencesumual bersama rekan-rekannya juga tak kurang-kurangnya berdialog dengan pemerintah pusat. Bahkan beberapa jenderal Angkatan Darat di Jakarta setuju dengan piagam Permesta. Namun semua itu hancur ketika pemerintah pusat menganggap Permesta adalah gerakan pemberontakan dan menyelesaikan masalah di Sulawesi dengan operasi militer. Gerakan yang awalnya adalah aksi tuntutan berubah menjadi aksi bersenjata, dan perang saudara yang memilukan tidak dapat dihindari. Sebagai garda terdepan bangsa, Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI harus senantiasa siap memerangi pihak penentang pemerintah pusat, walaupun pada akhirnya mereka harus berhadapan dengan teman sendiri atau bahkan berhadapan dengan saudara kandung sendiri. Banyak prajurit APRI yang akhirnya membelot ke kubu menentang. Tentu saja hal ini dilakukan bukan tanpa sebab. Namun banyak juga prajurit yang tetap loyal terhadap pemerintah pusat, walaupun mereka harus memerangi tanah kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, terkadang ada anggota APRI yang membocorkan rencana operasi kepada penduduk untuk disampaikan kepada pasukan Permesta atau PRRI, sehingga pertempuran yang memakan korban dapat dihindari. Penduduk tidak ingin lagi melihat jatuhnya korban dalam perang saudara ini, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan APRI sendiri, kata Bill M. Zulu, mantan anggota Permesta, dalam buku Permesta dalam Romantika. Menurut Bill, ada juga anggota APRI, baik yang reguler maupun TPO, ketika melaksanakan operasi ke posisi pasukan Permesta, sengaja melepaskan tembakan ke sasaran kosong. Hal ini dimaksudkan untuk mengesankan telah terjadi kontak senjata dengan pihak musuh. Selain itu, ada juga yang sengaja meninggalkan makanan kaleng atau rokok. Hal seperti ini sering terjadi karena adanya persaudaraan antara anggota APRI dan Permesta. Tak heran jika keadaan ini menimbulkan berbagai cerita yang unik dan lucu di tengah peperangan. Pernah suatu waktu terjadi kontak senjata antara patroli APRI dengan pasukan Permesta. Di tengah panasnya desingan peluru, terdengar teriakan dari arah pasukan APRI. "Adi, tiarap yang benar, jangan sampai terkena tembakan brand saya." Rupanya anggota APRI itu mengetahui bahwa adiknya bernama Adi berada di antara pasukan Permesta yang sedang digempur. Demi keselamatan adiknya, ia pun berteriak memberi peringatan. "Ya lo, kau juga lindungi dahimu karena peluru barku tidak punya mata," teriak seorang anggota Permesta. Cerita ini memang lucu, namun juga menyedihkan karena sesama saudara harus bertempur. Di satu pihak, prajurit ingin agar tuntutannya diperhatikan pusat, sementara di pihak lain mereka adalah prajurit yang dituntut untuk loyal terhadap pemerintah pusat yang sah. Tahun 1961, hampir seluruh pasukan PRRI dan Permesta menyerah kepada pemerintah pusat. Namun faktanya, baik PRRI maupun Permesta tidak pernah menyerah sampai runtuhnya PKI pada tahun 1965. Tidak dipungkiri, banyak mantan anggota PRRI dan Permesta kemudian ikut berpartisipasi dalam operasi Trikora dan Dwikora. Salah satunya yang cukup terkenal adalah pasukan PG 500 pimpinan Kapten Yongki Kumontoi. Sampai hari ini, para pelaku peristiwa PRRI dan Permesta tetap menolak dianggap sebagai pemberontak. Bahkan banyak mantan petinggi Permesta dan PRRI yang memegang jabatan penting sejak Orde Baru berkuasa. Musuh mereka selanjutnya adalah sama, yakni komunisme.